Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Allah melayakkan kita, Dia mengundang kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh hadir di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati untuk datang di hadapan Tuhan, beribadah kepadanya. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 117 ayat yang pertama sampai yang kedua berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Dialah Allah yang ajaib dan maha kuasa di dalam hidup kita. Itu mari kita mau memuji Allah kita. Dia Allah yang hebat di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan untuk Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Mari kita tetap memuji Tuhan kita, karena Dia ajaib, karena Dia penuh keagungan. Terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia,
kita berdoa. Tuhan, kami mau datang memuji Engkau, kami mau datang untuk boleh sama-sama menikmati ibadah hari ini. Dan kami bersyukur ketika Allah yang tak terbatas itu mengundang kami beribadah bersama-sama dan menikmati perjamuan kudus bersama. Tuhan yang tolong biarlah kami boleh beribadah dengan baik, kami boleh menikmati ibadah hari ini, dan kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi melalui ibadah hari ini. Tuhan berkati supaya ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami semua boleh menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat boleh silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang berdosa namun dilayakkan Tuhan. Kita orang-orang yang jauh namun ditarik Tuhan. Kita orang-orang yang jatuh namun diangkat Tuhan. Dia menghampiri kita, melayakkan kita. Dia menebus kita dan memperbaharui hidup kita. Oleh karena kasih dan karena kuasa darahnya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Mari kita sama-sama melihat betapa besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dia mau turun ke dunia ini. Dia mau selamatkan kita semua. Dia mau membuat kita layak untuk menghampirinya. Dia membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Itu semua karena kasih dan kuasa darahnya. Mari kita datang, kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Bapa. Pujian Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu secara pribadi untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami orang-orang yang tidak layak, namun Tuhan melayakkan kami dengan kasih-Nya, dengan darah-Nya. Dia mau memegang kami dan mengangkat kami di tengah-tengah hidup kami yang jauh, hidup kami yang sudah jatuh. Kami bersyukur ketika kami punya Bapa yang terus mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa itu yang boleh terus menaungi hidup kami. Tapi seringkali kami justru tidak menghargai kasih yang Bapa berikan begitu besar bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu kami punya Yesus Kristus yang begitu besar memberikan pengorbanannya, memberikan darahnya untuk kami. Tapi kami justru tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Dengan kami hidup seenak-enaknya. Kami hidup jauh dari Tuhan. Kami tahu kami punya Roh Kudus yang hadir, yang terus mengingatkan kami, menegur kami. Tapi tidak jarang kami mengabaikan suara Roh Kudus supaya kami boleh berjalan bersama dengan Dia. Tuhan, ampuni kami. Kami orang-orang yang lemah, oleh karena itu kami butuh belas kasihan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan untuk boleh melayakkan dan mengampuni kami. Dan kami bersyukur Tuhan yang terus menyediakan pengampunan bagi kami adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami boleh menghargai pengampunan yang Tuhan berikan dengan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kerinduan kami dan doa kami ini benar-benar nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat boleh bangkit berdiri. Ayat janji pengampunan dosa terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur Dia telah mengampuni kita dan terus menyediakan pengampunan. Oleh karena itu mari kita menaikkan nyanyian syukur kita. Kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri, kini ku miliknya. Tetap berdiri dengan sikap hormat kepada Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Biarlah kerinduan kita boleh terus dipenuhi dengan firman, dan kerinduan kita boleh terus menikmati firman dan melakukan firman di dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Fidelis Mangga Besar dan Paduan Suara Fidelis GKI Kebayoran Baru. Persilakan.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Suaranya belum terdengar shalom. Termasuk yang di atas shalom. Wah, kebaktian yang kedua ini lebih mix antara Z generation, you are millennial guys ya. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Wow. Saya waktu duduk dari kebaktian 1 dan 2 hati saya terharu. Ada anak-anak muda yang seperti kalian bisa menyanyikan lagu Mandarin. Dan ini menjadi satu legacy, karena hari ini mungkin sedikit sekali anak muda berbahasa Mandarin. Kalau saya boleh jujur mengatakan, saya belajar bahasa Ibrani Yunani sama dengan Pak Bambang dan hamba Tuhan. Tapi jujur setiap kali ada kursus Mandarin, saya lebih gugup. Ya, dibanding belajar Yunani dan Ibrani, ternyata Mandarin jauh lebih sulit. Nah, kalau hari ini ada generasi Z atau Alpha menyanyikan lagu-lagu Mandarin luar biasa, mereka adalah kelompok milenial. Saya dengan Bapak Ibu adalah kelompok kolonial, saudara sekalian ya. Tapi semoga tidak ada gap di antara kita bisa beribadah bersama. Minggu lalu di gereja kami ada intergenerational worship, di mana anak-anak muda hadir, anak-anak dari sekolah minggu, dari yang kecil sampai orang tua hadir di sana. Biarlah kita juga mendoakan. Saya berdoa untuk kalian anak-anak muda, karena kalian adalah the next leaders. Semoga di antara kalian nanti ada yang menjadi pelayan Tuhan, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan yang setia melayani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan, dan kami yakin Engkau akan berbicara kepada kami. Dan Tuhan kiranya menenangkan jiwa kami, Roh Kudus berbicara secara leluasa dalam hati kami masing-masing. Pergumulan kami berbeda, dan kami mungkin ada yang sedang melewati lembah-lembah kekelaman dan kedukaan. Kami baru ditinggalkan orang yang kami kasihi. Atau bahkan mungkin kami sudah lama ditinggal oleh orang-orang yang sangat berperan dalam hidup kami. Tuhan, ketika kami melewati lembah kekelaman, kami diingatkan dengan pujian yang tadi kami dengar. Besar kasih setiamu, selalu baru setiap pagi. Tuhan, walaupun kami sering kali kurang setia, tapi Allah itu setia adanya. Tolonglah kami Tuhan di dalam perjalanan kami mengikut Yesus. Di dalam kehidupan ini yang mengalami up and down. Kadang kami melewati padang yang berumput hijau. Tapi kadang kala kami harus melewati padang belantara. Tapi biarlah kami tetap menatap kepada Yesus yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau kiranya menyentuh hati setiap jemaat-Mu. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan dengan berbagai macam pengalaman, dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam perasaan. Engkau tahu itu. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi bukan hanya kami pelajari, tapi kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan, mampukan dia Tuhan untuk melakukan apa yang dia khotbahkan. Demikian juga jemaat yang sudah hadir, baik lewat tayangan media di rumah masing-masing dengan tidak mengurangi makna rohani. Kami di rumah pun beribadah dalam roh dan kebenaran, termasuk kami yang hadir secara onsite di rumah Tuhan. Namun kami rindu Tuhan, jika ada kesempatan, bahkan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, tidak ada alasan kami tidak datang ke rumah Tuhan. Karena setiap kali kami datang ke rumah Tuhan adalah God's invitation, undangan Allah untuk kami meresponi kesetiaan Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berseru. Kita yang percaya mengatakan amin. Hari ini saya diberikan sebuah tema, yaitu dengan judul Rahasia Menikmati Hidup. Saudara, kalau kita bicara tentang tema ini, banyak orang tentu sedang merenungkan sebetulnya tujuan hidup saya apa. Ada orang memberikan akronim dari hidup, sebuah singkatan. Tiap hari, hidup, HIDUP. Hari ini datang untuk perjuangan.
Memang tiap hari kita harus berjuang di dalam kehidupan ini, di tengah kota yang hiruk pikuk, kita mengalami distraction. Kita mendengar noise, dan ini seringkali kita alami tiap hari, waktu berjalan begitu cepat. Saya sangat bersyukur bertemu dengan beberapa yang waktu itu anak-anak remaja kami di salah satu GKS sekarang sudah berkeluarga, memiliki anak. Saya bersyukur untuk itu. Karena kita melihat bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan dan harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana kita harus setia mengikut Tuhan. Kembali pada pertanyaan, sebetulnya apakah setiap kita mengerti makna hidup? Apa yang kita kejar saat ini? Saudara, seorang tokoh bernama Agustinus memberikan konsep yang penting. Bagaimana ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu kepada kita, apakah kita pernah berpikir, apakah yang saya miliki hari ini saya sudah gunakan dengan penuh tanggung jawab? Di dalam bahasa Latin namanya uti. Tetapi bukan hanya kita menggunakan apa yang Tuhan beri, kita juga belajar menikmati. Karena belum tentu orang yang memiliki segala sesuatu itu bisa menikmati apa yang dimiliki. Tadi pagi saya memberikan ilustrasi ketika saya menjadi guru les, ada keluarga baik sekali. Ketika saya mendampingi murid les saya, keluarganya mengizinkan saya untuk makan bersama, makan siang mendampingi anak, siswa, dengan omahnya yang memang tidak ada orang di rumah kecuali oma, sang putra atau cucu, dan saya harus mendampingi. Saudara, saya sangat kagum dengan keluarga ini. Anak mantunya luar biasa sayang oma. Di meja makan begitu banyak makanan dengan menu yang lengkap. Ketika saya dipersilakan untuk makan, saya memulai untuk makan, tapi saya jadi sungkan karena sang oma nggak makan. Begitu banyak menu di depan meja, tapi nggak bisa nikmati. Lalu saya tanya oma, kok nggak makan? Oma itu tersenyum mengatakan, saya nggak bisa. Kata dokter nggak boleh. Saudara, anak dan mantu berusaha memberikan makanan yang terbaik. Tapi oma ini menyadari dirinya bahwa dia tidak boleh makan makanan sembarangan. Saudara, kalau hari ini kita bisa menikmati apa yang kita bisa makan. Taste, rasakan kebaikan Tuhan. Di luar sana ada orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan makanan. Tetapi saudaraku sekalian, Agustinus memberikan konsep yang penting. Bahwa apa yang kita gunakan, apa yang kita nikmati tidak boleh lepas dari konsep kasih Allah. Karena hanya orang yang mengerti konsep kasih Allah, dia bisa menikmati hidup. Hanya orang yang bisa mengasihi Allah dengan benar, dia bisa mengasihi sesama. Bukankah itu the great commandment? Perintah yang agung. Kristus mengatakan love God, love others. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara, menarik sekali kata bahagia di dalam bahasa asli diterjemahkan dalam bahasa Inggris seringkali bergantian antara happy, joy, dan diberkati. Itu muncul 2700 kali di dalam Alkitab. Hari ini di tengah-tengah pergumulan manusia, tentu orang ingin hidupnya bahagia. Tadi saya tanya ya di kebaktian pagi, saya mau tanya dulu nih di sini juga ya. Siapa yang hari ini pengen hidupnya bahagia? Angkat tangan. Wow ya, luar biasa ya. Yang di atas ya, wah puji Tuhan ya. Jadi ini memang perlu ada proses dulu, di bawah baru ke atas angkat tangan ya. Kalau saya lihat anak-anak muda, saya mau langsung angkat tangan. Saya senang dengan anak muda ya. Mereka berekspresi apa adanya. Kita orang dewasa ada apa-apanya ya biasanya ya. Nah, hari ini ketika kita berbicara tentang bagaimana menikmati hidup, saudara, banyak orang mendefinisikan kebahagiaan bermacam-macam. Ada yang mengatakan, kalau saya memiliki teman hidup pasangan, bahagia. Kalau pacar saya mencintai saya sepenuhnya, bahagia. Tapi begitu putus cinta, nggak bahagia, saudara sekalian. Ya, satu kali waktu saya memimpin seminar pada anak remaja, saya tanya, siapa di sini yang tahu arti kata cinta?
Lalu anak remaja di belakang mengatakan, Lause saya tahu. Apa itu? Cinta, cincin yang diminta katanya ya. Wah saudara sekalian, ini anak kreatif banget ya. Benarkah cinta itu membuat kita bahagia? Bagaimana kalau orang mencintai kita bukan karena dia mencintai dengan motif yang benar, tapi mungkin cintanya berlandaskan sesuatu yang lain. Bagaimana ketika kita mengatakan atau ada sebagian orang mengatakan saya itu baru bahagia kalau mencapai kesuksesan. Kereta api orang Kristen pengennya begini nih, sukses, 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 sukses. Itu doanya tiap hari ya. Lalu peluitnya gimana orang Kristen? Duit, duit, duit. Nah itu sudah sekalian ya. Tapi kalau suruh beri sama Tuhan, peluitnya beda lagi. Pelit, pelit. Nah itu sudah sekalian ya. Antara apa yang kita dapat dan apa yang kita mau berikan sama Tuhan seringkali kita hitung-hitungan. Saudara, baru-baru ini di TikTok dan di sosial media ada satu hal yang menarik ya. Ada orang mungkin nggak tahu mesti nyimpen uang di mana. Mereka tebarkan uang dari helikopter. Ada seorang mengatakan saya punya $1 million. Bukan uang monopoli, sudah sekali ini uang bener ya. Lalu disebarkan dari helikopter dan orang di lapangan, wah berburu-buru. Tapi ada hal yang menarik katanya ya. Ini orang yang mungut itu nggak lihat orang lain, nggak tamak ya. Pokoknya dia ambil bagian dia dan nggak merebut orang lain. Well, saudara, ada orang mengatakan, kalau saya dapat uang banyak, saya bahagia. Benarkah justru ketika ada orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan uang yang berlimpah tidak bisa memanage dengan baik? Ada kisah tragis di mana generasi pertama dengan susah payah dari zero membangun usaha. Diserahkan pada anak, dikelola, akhirnya bukan melanjutkan apa yang sudah dititipkan oleh generasi pertama, malah menghambur-hamburkan uang, dan itu menjadi kesedihan buat orang tua yang sudah berjuang sekian lama. Saudara, ada orang mengatakan kalau saya dapat posisi atau popularitas, kalau anak muda mengatakan kalau banyak yang likes me, I'm happy. Kalau banyak yang subscribe, I'm happy. Nah kadang-kadang kita suka banding-bandingin ya apa yang kita punya dengan orang lain. Saudara, hari ini sosial media menjadi tempat ekspresi anak muda. Kadang anak muda nggak berani cerita sama orang tua, nggak berani cerita pada papa mama. Mereka mengekspresikan perasaan lewat sosial media. I'm sad, saya lagi kecewa, saya lagi bete, saya lagi sedih, dan sebagainya. Saudara, apakah benar bahwa ketika kita mendapatkan semuanya bahagia, ada orang mengatakan, oh kalau keluarga saya baik-baik bahagia. Kalau pasangan saya bisa betul-betul cooperate, saya bahagia. Kalau pasangan saya bisa cari nafkah dan betul-betul memenuhi kebutuhan saya bahagia. Saudara, ada banyak case ternyata belakangan ini di kalangan keluarga muda, tingkat perceraian sangat tinggi. Saudara, sebagai seorang konselor, kadang-kadang orang yang konseling pada saya tidak bertanya lagi, apakah bercerai itu boleh atau tidak, atau diizinkan tidak, atau sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, enggak. Sekarang kalau orang sudah merasa enggak cocok, I want to bring my case to the court. Saya sering kali bicara pada pasangan yang merasa, aduh saya udah enggak bahagia Pak. Saya katakan, sahabatku, bring everything to the cross, not to the court. Hari ini seringkali orang lebih mengatakan, kalau saya udah jalan mentok, kita udah nggak sama bahagia, ayo kita ke pengadilan. Kamu sewa lawyer, saya sewa lawyer. Saya pakai lawyer yang terkenal, dan pengadilan akan memutuskan. Saudara, saya pernah membimbing seorang anak muda, minta didoain, Tuhan tolong berikan teman hidup. Kalau saya udah punya pacar, menikah pasti bahagia. Lalu kami doakan, hamba Tuhan doakan, dan pemuda ini dapatlah teman hidup satu gereja. Mereka dua-dua anak Tuhan. Tapi yang sang istri lebih menonjol, lebih dominan, sang pria memang ada pergumulan tersendiri, ada banyak pihak dalam hidupnya, kemudian mereka bercerai.
Dan setelah cerai, hak asuh ternyata diberikan kepada si pemuda ini sebagai papa. Lalu dia telepon saya. Wah, Lause, saya senang sekali. Saya dapat berita baik. Ternyata pengadilan menjatuhkan putusan bahwa hak asuh adalah kepada saya. Istri saya nggak punya hak asuh. Dia seperti bahagia di telepon tertawa. Saya bilang, wait a minute brother. Apakah ada anakmu 2 di sana? Saya tahu ada 2 anak. Ya ada. Tolong tanya. Mereka happy nggak? Saya akan tunggu. Saya akan minta jawaban dari 2 anakmu. Are they happy? When you feel happy? Lalu anak itu ada di sana. Anak itu menangis, papa. Jangan berikan saya pilihan. Saya nggak mau pilih antara papa dan mama. Saya pengen tinggal dengan papa dan mama. Saudara, hari ini ada orang berpikir, kalau saya memenangkan case di pengadilan, saya bahagia. Saya tidak peduli dengan pasangan saya. Saudara, bicara tentang bahagia, kita mungkin banyak mendengar kisah orang yang sudah populer. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan aktor Canadian American, yaitu Matthew Perry. Saudara, dia adalah seorang yang sangat terkenal dalam film seri yang digemari anak muda. Dia menulis buku yang dibaca oleh banyak orang, dan di situ ada kesaksian, dan satu kali dia diwawancara. Are you happy? Saudara, di dalam perjalanan, karena kecanduan yang sudah sejak remaja, walaupun dia seorang aktor yang terkenal, digemari banyak penggemar, dia mengatakan sometimes, sering atau bahkan bukannya kadang-kadang sering saya merasa kesepian. Dan sejak remaja dia kecanduan obat terlarang. Dan dia cerita bahwa saya sudah menghabiskan $9 juta untuk saya konseling, terapi, direhab, kemudian kambuh lagi. Dan pada waktu dia belum begitu terkenal, dia pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lakukan apa saja yang kau mau dalam hidupku, tapi buatlah aku terkenal. Setelah terkenal, yang membuat kita miris, kematiannya begitu tragis dan penuh misteri. Saudara, dia berkata, saya sudah ribuan kali konseling. Saya pengen lepas dari drugs. Memang saya terluka karena saya anak korban perceraian. Papa mama saya bercerai ketika saya membutuhkan mereka. Saudara, ini adalah kisah-kisah yang memang di sana kita bisa belajar apa arti hidup. Ada sebuah riset yang menarik, dikatakan bahwa apa saja yang mengganggu kenikmatan hidup yang membuat orang gak bahagia. Ini menarik sekali jawabannya. 60% dikatakan bahwa yang sering kali mengganggu kebahagiaan itu orang-orang sekitar. Kalau bapak ibu datang dengan pasangan, mertua, menantu, orang tua, boleh gak lihat orang di sebelahnya? Sebentar aja. Nah, jujur, apakah mereka membuat bahagia atau kurang bahagia? Ya, tapi jangan sampai habis khotbah jadi bertengkar, saudara sekalian ya. Satu kali ada seorang mantu yang begitu terluka dengan mertuanya, nanya ke saya, Pak, boleh nggak sih doain mertua? Ya tentu boleh dong, tapi sebelum saya jawab, doamu isinya apa? Saya sering kali doa tiap malam kayak gini, Pak. Tuhan, angkatlah mertuaku dalam kemuliaan malam ini juga. Wait, itu doa penuh kemarahan. Saya bilang, kamu gak usah nanya sama saya, kamu lagi kecewa kan? Aduh Pak, ya saya pikir serumah dengan mertua tuh enak, tapi justru mertualah yang mengganggu kebahagiaan. Mertua juga balik bilang begini, tahu nggak yang menjadi duri di rumah pun kamu. Sebelumnya anak saya baik-baik, sayang sama orang tua, setelah menikah dengan kamu, dia jadi kurang perhatian dengan saya. Kemudian yang kedua, ada orang-orang karena mengalami keadaan yang tidak diharapkan, 57% mengatakan saya tidak bisa menikmati hidup. Ada kekhawatiran dan keraguan, 57%. Ya, sejak pandemi dan sekarang masuk endemi bukan berarti orang sudah terbebas dari rasa takut, bukan?
Ya, sudah selesai penyakit ini, muncul penyakit baru. Ya, orang menjadi khawatir, ada kekecewaan yang terjadi 42%, ada ketakutan yang terjadi kurang lebih 33%. Saudara, kalau kita kategorikan kenapa orang tidak bisa menikmati hidup, inilah beberapa alasannya. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami hal yang serupa. Tapi riset itu menambahkan selain data ini, kenapa orang gak bisa menikmati hidup? Jawabannya menarik. Karena mereka itu kebanyakan egois. Memikirkan diri sendiri. Punya pemikiran yang salah, selalu negatif. Kemudian banyak mengeluh, komplain. Kenapa komplain? Hai anak muda, orang yang suka komplain karena suka compare. Compare dan komplain saudara seiman, saudara sekalian ya. Orang yang suka compare, banding-banding biasanya komplain. Kadang-kadang di gereja pun begitu ya. Saya nggak puas dengan gereja ini. Wah, gereja sana begini, gereja sana begitu. Saudara, seringkali orang membandingkan dan menimbulkan ketidakpuasan. Namun kita bersyukur kalau hari ini kita boleh punya pengajaran firman Tuhan yang Rasul Paulus bagikan, dan saya ingin berbagi dengan saudara di dalam hal yang sangat praktis. By the way, saudara sekalian, gak usah angkat tangan, saya gak ingin mempermalukan Bapak Ibu ya, it's okay. Siapa ya yang ke gereja bawa Alkitab? Silakan angkat tinggi-tinggi. Yang gak bawa jangan merasa bersalah, boleh aja langsung doa saudara sekalian ya. Puji Tuhan. Yang lain gimana? Nah, anak muda, saya mau tanya ke kalian ya. Mana yang lebih panik? Ketinggalan handphone atau Alkitab? Ayo jawab jujur. Iya, jawabannya rohani ya. Karena dalam handphone ada ayat Alkitab kan? Ya. Satu kali ada anak remaja, aduh cilaka. Wah, kenapa? Saya tanya. Handphone saya ketinggalan. Tapi kalau di mana Alkitabmu? Di gereja juga sudah disediakan. Saudara, hari ini seringkali kita melupakan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita ketika kita beribadah seperti ini. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, tapi saya ingin kembali kepada apa yang Rasul Paulus ajarkan di dalam Filipi 1. Kita baca dulu ayat 1 sampai 3 ya. Dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para, dikatakan, pengawas jemaat dan diaken, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, prinsip Paulus dalam menikmati hidup kalau kita lihat dari apa yang dia yakini. Karena jelas sekali deklarasi Rasul Paulus adalah meyakini dengan sepenuhnya menjadikan Kristus Tuhan. Saudara, saya tidak tahu pengenalan kita pada Kristus seperti apa. Hanya ada dua pilihan di dalam hidup kita. He is Lord of all, or He is not Lord at all. Apakah benar-benar kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam doa kita? Pada waktu kita berdoa, sebetulnya kehendakku atau kehendak Tuhan yang jadi. Kita sih sering kali quote doa Bapa kami ya, jadilah kehendakmu. Tapi ketika Tuhan menyatakan kehendaknya tidak sesuai dengan kehendak kita, kita marah, kita komplain. Saudara, saya sering kali memberikan singkatan DOA, 3 huruf. Ingat, waktu kita berdoa, doa itu apa sih? Diatur oleh Allah. Bukan kita mengatur Allah lewat doa kita. Ada seorang penulis mengatakan sering kali dalam kehidupan Kristen kita menjadi penyembah Kristus hanya pada hari Minggu. Tapi dalam keseharian kita melepaskan Kristus dari pekerjaan kita, studi kita, bahkan dalam mengambil keputusan kita sama sekali tidak menyertakan Kristus. Benarkah Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kita rindu, kita memiliki satu konsep bagaimana kita hidup berpusatkan kepada Kristus. Live a Christ-centered life. Dalam Yohanes 15 dikatakan tanpa Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Baru saja kita merayakan Hari Reformasi pada bulan Oktober minggu lalu, dan ada suatu sola yang disebut dengan sola Christos. Hanya Kristus, through Him, with Him, in Him, and for Him. Melalui Dia, bersama dengan Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. Pertanyaan yang penting, sudahkah Kristus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam mengerti tentang makna hidup, benarkah hidup saya berpusatkan kepada Kristus? Ada seorang penulis mengatakan banyak sekali memang orang yang betul-betul menunjukkan penyembahan kepada Kristus pada hari Minggu waktu ibadah. Tapi dalam keseharian dari Senin sampai Sabtu, hidupnya tidak lebih seperti seorang ateis. Dalam mengambil keputusan tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Di dalam berbisnis tidak lagi melihat etika yang Tuhan ajarkan. Yang penting saya untung. Caranya adalah cara saya. Saudara, C.S. Lewis itu mengingatkan satu prinsip yang sama sebetulnya. Dia mengatakan seperti ini. Karena itu tidaklah baik bertanya kepada Allah untuk membuat saya bahagia kalau saya menggunakan cara saya sendiri. Allah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan kepada kita terlepas dari Allah sendiri. Benarkah kita sungguh-sungguh pada waktu menikmati hidup, mencari kebahagiaan bukan dari pengertian dunia, tapi apa yang Alkitab katakan, itu saya taati. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita mengerti tujuan hidup, dilukiskan oleh Rasul Paulus dari ayat ketiga sampai dengan ayat 11. Saya tidak akan bacakan semua, tapi mohon nanti jemaat baca secara keseluruhan di rumah ya. Paulus hidupnya bukan hanya berpusat pada diri sendiri, tapi juga memperhatikan sesama dan jemaat yang ia lain. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Wow, seorang rasul besar memperhatikan jemaatnya, bahkan mendoakan. Itulah praktek kehidupan kita mengasihi Allah, mengasihi sesama. Saudara, saya mau bertanya pada jemaat GKY Kebayoran Baru. Dengan hati yang tulus saya bertanya, apakah saudara merasa enggak bahwa yang hadir di samping kanan kiri kita adalah saudara, adalah keluarga? Mungkin ada anak muda mengatakan, Pak, setiap kali ada acara Parents Day, saya itu sedih loh. Saya udah gak punya papa, gak punya mama. Tapi saudara merasa gak sih bahwa kita ini yang hadir di ruangan ini adalah sebagai keluarga? Di mana kata Rasul Paulus dalam kitab Galatia dikatakan, sebelum kita memperhatikan orang di luar sana, hendaklah engkau saling memperhatikan di dalam tubuh Kristus, di dalam komunitas kita. Adakah hati kita tergerak dengan penuh belas kasihan? Tadi kebaktian pagi, hati saya ikut sedih, berduka, empati pada mereka yang baru ditinggalkan oleh anggota keluarga yang dikasihi. Sudahkah kita mendoakan mereka? Sudahkah kita hadir bukannya di rumah duka, tapi setelah melewati proses kedukaan itu, menurut seorang psikolog, orang yang berduka itu bukan hanya 3 hari di rumah duka. Bisa it takes 6 years. Bahkan lebih. Saya ditinggalkan oleh ibu saya lebih daripada 10 tahun. Ibu saya tinggal di Bandung, di satu jalan di kota Bandung. Saudara, sampai hari ini saya mengaku, setiap kali saya lewat rumah yang pernah ditempati ibu saya, aduh, memori itu kembali. Dan kadang ada perasaan sedih. Pada itu sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Saudara, apa yang kita bisa praktekkan dalam memperhatikan orang lain, saudaraku? Di sini Paulus mengatakan, aku berdoa. Aku berdoa. Saudara, hal yang simpel yang kita lakukan mungkin setelah kebaktian selesai, ketika kita berkumpul, tadi saya lihat di satu lantai ada jemaat berkumpul, bisa sharing, tertawa bersama, makan bersama, itu satu hal yang sangat indah. Tapi mungkin di tengah percakapan kita ada seorang yang lagi mojok.
di satu sudut. Tidak ada teman, gak ada orang ngajak ngomong, bahkan dia orang baru. Do we really care? Kalau ada orang sharing, kita jangan berbasa-basi, ya saya doain kamu deh. Lalu orang itu nanya kapan, kalau inget, begitu ya. Saudara, kalau kita tahu ada orang sedang punya masalah, pray. Right there, right now, gak usah nunggu. Yuk kita praktekkan bagaimana kita belajar memperhatikan dari hal yang sangat sederhana. Saudara, seringkali gereja memberi kesaksian itu bukan dari hanya program, kegiatan, acara. Kalau kita mempraktekkan hidup yang berpusatkan Kristus, kita ini akan mendemonstrasikan Christ character. Gak usah banyak ngomong, gak usah kita bicara banyak, orang akan merasa. Kita tes ya. Kalau minggu depan atau hari ini ada orang baru duduk paling belakang, beribadah bersama dengan kita, lalu orang baru ini waktu tadi diajak nyanyi, lagunya pun dia gak pernah tahu karena baru pertama ke gereja. Dia cuma mengamati di belakang, dia juga gak punya teman di sini. Tapi orang baru yang duduk di belakang itu bisa merasa dan bisa ngomong gini, I smell Christ here. Wow. Kalau ada orang baru berkata seperti itu, kita bersyukur. Jangan sampai itu ada orang baru datang ke gereja kita, duduk di belakang, ngomong begini, we smell gossip here. Wah, itu bahaya saudara sekalian ya. We smell spirit of criticism here. Saudara, mulailah kita praktekkan, memperhatikan dari hal sederhana. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Karl Menninger, seorang konselor terapis dari Jerman. Banyak orang datang konseling kepadanya, dikatakan, Profesor Karl, Dr. Karl, bagaimana saya bisa menikmati hidup dan happy? Dan orang-orang yang konseling itu sebenarnya orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, punya kekayaan yang berlimpah, tapi dia katakan, kok kami atau saya nggak bahagia. Nah, ini nasihatnya sederhana sekali. Dikatakan, coba kamu keluar rumah, perhatikan orang di sekitarmu, khususnya orang miskin, tolonglah mereka. Wow. Saudara, ini sebuah pendekatan di mana banyak orang terlalu memperhatikan diri sendiri, gak pernah memperhatikan orang lain, selalu merasa diri kurang, tidak pernah bersyukur. Bahkan ketika melihat orang lain lebih, tidak bahagia. Dan menurut Karl Menninger, cara untuk mengkonfrontasi perasaan kita yang salah adalah stop berpusat pada diri. Belajar memperhatikan orang lain. Wah, saudara sekali, ini gak mudah ya. Di dalam masa pandemi saya jujur mengatakan selama 2 tahun gak bisa kemana-mana, khotbah mesti direkam, gak boleh ketemu orang, apalagi kita juga ikut prihatin dan empati. Ada keluarga yang berduka, gak ada yang jemaat yang bisa datang ke rumah duka atau mendampingi sampai acara kremasi. Karena semua dijalankan prokes yang ketat sekali. Sudah dalam 2 tahun itu saya bergumul sekali. Seperti ada sesuatu yang hilang. Dan mungkin dialami oleh jemaat juga, bukan? Lalu sebenarnya Tuhan memberikan hikmat. Go, get out. Saya waktu itu tinggal di Bandung, saudara sekalian. Saya sih bersyukur selama masa pandemi ada jemaat kasih makanan. Saya tidak pernah merasa kekurangan. Tapi langsung seperti ada sebuah pertanyaan. Apa yang kau lakukan saat ini di tengah pandemi ini? Saudara, saya belajar untuk keluar. Saya lihat ada tukang sampah lagi ngorek-ngorek apa saya nggak tahu. Mungkin lagi nyari makanan, ada tukang beca yang mungkin seharian gak ada penumpang, saya yakin dia lapar. Saudara, ketika saya sedang belajar berbagi termasuk orang gila, saya kadang juga takut ya ada orang di pinggir di trotoar, apa dia ngamuk gak saya kasih makanan. Ada banyak perasaan takut, khawatir dan sebagainya. Namun saudara sekalian, waktu saya melakukan itu,
Saya merasa ada kepuasan tersendiri. Saya langsung seperti diingatkan, kalau hari ini kau bisa makan dan kau bersyukur. Hanya cukup sampai di sana bersyukur, tanpa engkau melihat ada orang-orang di luar sana yang lebih menderita dibanding kita. Baru-baru ini kami membawa anak remaja ikut misi. Orang tua bilang gini, aduh anak saya suka banding-banding, komplain, wah dikasih ini nggak puas ya, udah dikasih handphone, lihat temannya handphone, apa beliin yang baru seperti teman saya. Aduh, menuntut. Akhirnya anak-anak remaja ini kita bawa untuk bermisi ke Jawa Tengah. Saudara, saya bersyukur ya ada anak remaja bisa doain anak SMP itu di Jawa Tengah ya. Walaupun mereka berbahasa Jawa, kadang-kadang nggak bisa bahasa Indonesia, tapi anak remaja ini mau mendekati mereka. Satu kali ada satu anak, saya panggil Darmawan, sini. Kenapa saya tahu? Karena di seragamnya namanya Darmawan. Jadi saya panggil Darmawan sini. Lalu, Pak, maaf, nama saya bukan Darmawan. Saya kaget. Loh, kan di seragammu namanya, bukan. Ini seragam bekas kakak tingkat saya. Saya langsung bertanya pada anak remaja, hari ini kalau kamu masih punya seragam, kamu mewakili sekian persen orang yang sudah mencapai taraf kehidupan yang lebih layak dibanding anak-anak ini. Ada satu anak dari luar pulau, ke sekolah itu pakai sepatu yang sudah bolong. Benar-benar bolong saudara sekalian, sampai menganga. Guru-guru kadang mengajar agak terganggu ya. Karena bau kaos kaki. Karena kaos kaki dipakai hari itu apalagi kehujanan. Nah saudara, ketika anak-anak ini berinteraksi dan pulang, papa mamanya bercerita. Sekarang puji Tuhan anak-anak kami masih ada yang mengeluh, tapi nggak seperti dulu. Tapi ada beberapa anak mengatakan, iya ya, saya perlu belajar dari mereka. Hai anak-anak remaja. Ketika papa mama bisa memberikan apa yang kau butuhkan, bersyukur, jangan komplain. Tapi yuk kita maju selangkah. Bagaimana kau melihat mungkin di komisi remaja ada anak-anak yang karena papanya di PHK, mamanya sakit, nggak tahu bayar uang sekolah seperti apa. Dan saya mau katakan saudara sekalian, selama saya pelayanan dari gereja ke gereja, saya sungguh bersyukur. Saya tidak akan terkejut kalau melihat ada anak muda, anak remaja yang belajar memperhatikan orang lain. Saya tidak terkejut, why? Karena mereka belajar dari papa mamanya. Bagaimana kita menikmati hidup? Bukan sekedar belajar menikmati apa yang kita punya, apa yang Tuhan beri, tapi belajar berbagi. Saudara tolong baca ayat-ayat ini, karena waktu kita terbatas, kita tidak bisa mengupas semua ya. Dan kemudian saudaraku yang berikutnya. Ketika kita bukan hanya belajar berbagi, tapi kita juga belajar dari Rasul Paulus, yaitu di ayat 12 dan 14 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga dikatakan telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku ini, untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Wow. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, bukan di tengah situasi yang nyaman, bukan dalam keadaan baik-baik saja. Dia berada di dalam penjara. Tapi bagaimana Rasul Paulus menjadikan keadaan sebagai kairos, kesempatan. Untuk apa? Dikatakan apa yang terjadi padaku supaya aku lebih berani lagi mengabarkan gospel, Injil. Dan Rasul Paulus berkata supaya aku berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Saudara, ada satu kesaksian yang baru saya saksikan. Sebuah keluarga yang sedang berduka kehilangan anak putranya yang terkasih dalam usia yang sangat muda. Saya tidak bisa membayangkan
anak atau putra yang dikasihinya, yang menjadi harapannya, itu meninggal. Wow, seluruh keluarga besar dari gereja hamba Tuhan itu berduka, dan karena hamba Tuhan ini adalah orang yang cukup dikenal di satu negara. Bahkan seorang presiden datang ke rumah duka. Lalu ada orang ambil capture, kemudian melihat hamba Tuhan dengan istrinya sedang bicara dengan seorang presiden. Kemudian temannya tanya, apa sih yang kamu omongin tadi dengan presiden? Pasangan hamba Tuhan mengatakan, tentu saya share tentang apa yang kami alami kedukaan. Tapi ini ada satu kesempatan saya memberitakan Injil kepada pemimpin negara ini. Wow. Saudara, di tengah-tengah lembah kekelaman, hamba Tuhan ini mengerti ada satu kesempatan yang mungkin pemimpin negara ini gak dengar di tempat lain. Bahkan di rumah dukalah dia mendengar berita Injil. Karena itu saudaraku, ketika kami para hamba Tuhan berada di rumah duka, kami berusaha menyampaikan kabar baik berita Injil kepada keluarga yang belum percaya. Saya sering kali menantang papa mamamu, opa omamu, seorang yang cinta Tuhan, mau ketemu lagi nggak dengan opa oma, dengan papa mama yang sudah tiada? Mau. Keluarga berteriak, mau tentu. Kalau mau bertemu lagi dengan orang yang engkau kasihi, percayalah kepada Kristus. Sehingga engkau mengalami spiritual reuni keluarga, kita dipertemukan kembali bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Karena kita memiliki keyakinan, kepercayaan yang sama, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali kita percaya kepada Kristus, kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Saudara, hari ini entah apa yang mungkin sedang kita alami. Sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah benar hidup kita berpusatkan kepada Kristus? Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya, menjadi korban penebusan. Karena dia mati, kita hidup. Dan karena Kristus sendiri sudah memberikan hidupnya untuk kita, maukah kita juga belajar dari Kristus? Kita bukan hanya menikmati anugerah, tapi kita juga membagikannya, menyaksikannya. Dan apa yang kita saksikan? Berita baik. Hari ini orang sudah dibombardir dengan berita peperangan ya. Baru saja lewat Rusia dan Ukraina, sekarang Israel, Palestina. Begitu kita melihat, mendengar berita di sana sini, mungkin kita mulai berpikir, wow, sepertinya kita sudah mendekati akhir zaman. Banyak orang mengatakan demikian. Tapi apakah cukup kita hanya memikirkan apa yang akan terjadi atau apa yang sedang terjadi? Tapi ini kesempatan kairos untuk memberitakan Injil. Saudara, pada waktu kita mengikuti perjamuan kudus, remember His love. Ingatlah kasih-Nya. Tapi biarlah kasih yang kita miliki itu dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Bawa pulang dan renungkan 3 pertanyaan ini. Sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah hidup kita berbagi? Dan maukah di dalam setiap kesempatan kita memberitakan Injil? Anak-anak remaja, adik-adik yang saya kasihi, engkau begitu excited ya kalau kamu lihat sebuah tayangan, kamu dapat cerita yang mana, kamu begitu excited ya. Ini ada cerita yang saya bagikan. Apakah hari ini juga kepada teman-teman di sekolah yang belum percaya Tuhan? Maukah engkau memberitakan hal yang sama? Ketika saya mendampingi seorang teman sekolah, ada masalah di syarafnya sehingga dia agak sulit untuk menengok begitu ya. Saya mengantar ke rumah sakit Immanuel di Bandung. Waktu saya sekolah tuh. Dan waktu teman saya sedang di terapi, saya jalan-jalan begitu di ruang-ruang rumah sakit, karena rumah sakit Kristen ya. Lalu saya kaget, ada sebuah gambar besar.
Saya kaget sekali ketika saya melihat orang-orang yang sedang berjalan ke neraka. Itu hanya gambaran ya si pelukis. Langsung mengarahkan telunjuknya kepada orang-orang yang berjalan ke surga. Kenapa engkau tidak pernah memberitakan kepada kami? Kamu adalah teman sekolahku. Kamu adalah teman kerjaku. Kita ketemu di kantor tiap hari. Kamu teman bisnisku. Kamu adalah orang yang tiap hari kita ketemu. Why you never share this to us? Saya waktu lihat gambaran itu saya terkejut sekali. Maukah hari ini saudaraku hidup kita menjadi hidup yang terbuka untuk orang melihat Christ character. Saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum memasuki perjamuan kudus. Semoga kita boleh menghayati makna lagu ini. Kita sebagai murid Kristus ingin mengiring Tuhan, bukan? Tapi sudahkah kita menghargai pengorbanan Kristus? Dan kita mau mengiring dia dengan setia. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Singer akan membantu di bawah. Bernyanyi dengan jemaat sekalian. Dan kita hayati lagu ini ya. Bejanamu. Mohon singer akan memimpin kita dalam pujian. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, katakan rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan, takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku. Sama-sama kita berdiri mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk katakan di dalam rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Katakan ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarkan hanya pianis mengiringi kita di dalam pujian ini. Benarkah seluruh kehendak kita, pikiran kita, hati kita, hidup kita berpusatkan kepada Kristus? Silakan jemaat mengambil posisi duduk, tapi dalam sikap berdoa, silakan duduk. Tetapi sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi murid Kristus yang mengasihi Yesus lebih dari segalanya? Mengasihi Yesus, mengasihi sesama seperti yang Kristus perintahkan. Hari ini, jikalau masih ada ganjalan, ada perasaan tidak suka pada seseorang, bahkan kebencian yang kita pendam begitu lama, mungkin pada anggota keluarga, pada pasangan, pada mertua, orang tua, bereskan. Atau bahkan kita mungkin sering kali diperlihatkan di tengah-tengah kita ada orang yang sedang kesusahan. Tapi sering kali hati kita tidak tergerak, bahkan tidak bergerak.
kita hanya tahu, tapi tidak berbuat apa-apa. Ada banyak kesempatan Allah ingin kita memberitakan Injil, tapi kita lebih semangat dan excited menceritakan yang lain. Tapi pada waktu kita tahu ada seorang yang belum di dalam Kristus, seringkali mulut kita tertutup. Mari kita datang pada Tuhan, mohon anugerahnya. Tuhan menolong kita. Bapa di surga, pada saat kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan Kau yang memeriksa hati dan pikiran kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Apakah kami sudah mentuhankan Kristus dalam hidup kami? Apakah kami sungguh-sungguh rela berkorban bagi Tuhan untuk berbagi kepada sesama kami? Khususnya berbagi Injil, berbagi sukacita, berbagi kabar baik itu. Kristus mati untuk menebus dosa yang sebentar kami akan rayakan bersama di dalam memperingati perjamuan kudus ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami, jikalau kami seringkali begitu egois hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan. Hidup ini bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang sudah baptis dewasa atau sidi. Bagi saudara yang belum baptis dewasa atau sidi, diharapkan saudara tidak ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 yang mendasari perjamuan kita pada pagi hari ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara-saudara, bagi saudara yang akan ikut ambil bagian di dalam perjamuan, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Biarlah setiap kali engkau memakannya, engkau melakukannya untuk mengingat akan aku." Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Biarlah setiap kali engkau meminumnya, engkau melakukannya untuk memberitakan kematianku." Saudara-saudara, nanti setelah saudara menerima roti dan cawan, dipersilakan saudara untuk duduk kembali dan berdoa secara pribadi. Mari kita menyanyikan Tuhan pecahkan roti.
di Galilea, di dalam firman-Mu ku cari-Mu, ku rindu padamu dalam hidup. Tuhan pecahkan roti. Tuhan memecahkan roti hidup, seperti Kau pecahkan di Galilea, di dalam firman-Mu ku cari-Mu, ku rindu padamu dalam hidup. Marilah kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang seharusnya menerima roti dan cawan, tetapi belum menerimanya? Silakan acungkan tangan kalau ada. Mari saudara kita mempersiapkan roti tangan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa. Setiap kali kami menerima roti ini Tuhan, kami disadarkan kembali bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela disalib, mati, menggantikan kami. Yang seharusnya mati di neraka oleh karena dosa-dosa kami. Tapi Tuhan, Engkau menggantikannya untuk kami. Supaya kami hidup. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Biarlah setiap kali kami menerima roti ini, kami diajar bagaimana kami rela berkorban bagi Tuhan, melalui berkorban bagi sesama. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Makanlah. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kami. Ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami sungguh mendapatkan pengampunan itu. Ajar kami Tuhan
untuk rela mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Biarlah setiap kali kami menerima cawan ini, kami memelihara hidup kudus di hadapan Tuhan. Jaga hati dan pikiran, perasaan yang kami munculkan dalam perkataan dan perbuatan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, Tuhan yang Maha Kudus itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minumlah. Mari kita bersama-sama menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Doa itu saudara. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan supaya kita benar-benar mencari kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini kita juga boleh diundang untuk sama-sama menikmati perjamuan kudus bersama. Dan karena kita akan memberikan persembahan, mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh terus memberikan diri hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Bapa di sorga hatiku bersyukur. Yesus, ku mau besarkan. Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama naikkan pujian bait yang ketiga. Roh Kudus. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan terus memelihara hidup kami. Dan kami bersyukur ketika anugerah Tuhan terus Kau nyatakan bagi kami. Dan terus memberkati hidup kami sampai hari ini. Dan kami boleh memberikan persembahan, itu pun semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus memberkati persembahan yang kami berikan, boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di gereja ini. Dan biarlah Tuhan yang terus mengajarkan kami, bukan hanya materi yang kami berikan, tapi biarlah hidup kami, hati kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan berita pengembalaan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh diberkati kembali melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang merasa diberkati pada pagi hari ini melalui firman Tuhan? Silakan acungkan tangan. Ya, puji Tuhan ya, beberapa minggu ini kita terus-menerus mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, terima kasih untuk Pendeta Didi Sutendi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya kenal lama ketika sama-sama belajar di Saat Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tapi secara khusus jasanya tidak pernah saya bisa lupakan, yaitu ketika saya masuk ke GKJMB. Itu karena beliau yang memanggil saya. Ya. Jadi waktu itu saya pulang dari pelayanan dari Pekanbaru, saya ingin menjadi misioneri. Saya daftar di OIMF ya, waktu itu. Saya datang, kemudian semua sudah siap, baik gereja pengutus, baik gereja pendukung, artinya semua dana sudah disiapkan. Bukan orang yang saya kenal yang mempersiapkan, tapi kepala karyawan, staf karyawan yang sudah cukup berusia, dia mengatakan kepada saya, Bapak cukup berangkat saja, semua sudah tersedia. Maksudnya ada gereja yang sudah mempersiapkan. Gereja mana? Saya nggak kenal, karena gereja saya bukan gereja misioneri, ya. Tapi semua sudah disiapkan gitu. Lalu ketika saya mau tanda tangan kontrak, saya baca semua prosedurnya. Satu hal yang membuat saya membatalkan diri adalah karena saya waktu itu baru saja menikah dan pada waktu itu tertulis jikalau mempunyai anak, anaknya ditinggal di satu tempat sekolah anak-anak misi yang ada di Singapura. Sedangkan saya akan pergi pelayanan misi keluar bersama dengan istri, anak harus ditinggal. Saudara, itu bagi saya berat. Ya. Jadi saya tidak berani menandatangani. Kemudian saya tinggal di rumah mertua. Saya tidak mau tinggal di rumah keluarga. Tinggal di rumah mertua seperti tadi yang dikotbahkan barangkali ya. Saya nggak mau dibiayai oleh orang mertua. Tapi saya harus dengan apa yang ada. Semakin menipis saudara persediaan. Dan pada waktu itu saya mendapat telepon dan saya katakan, apakah ini untuk pekerjaan pelayanan misi? Iya, ini yayasan misi. Ketika saya menghubungi Pendeta William Ho, diperkenalkan dengan Pendeta Albert Sutanto, ini adalah yayasan misi. Tapi untuk sementara menggembalakan dulu di Citra Garden, dia katakan. Itulah pelayanan pertama kali tahun 96 di GKI Citra Garden. Setelah saya melayani, ini kok bukan misi ya, ini gereja lagi. Padahal saya kembali dari Batam dan Pekanbaru itu saya ingin pelayanan misi sesuai panggilan saya, panggilan Tuhan kepada saya. Lalu saya katakan, wah saya mau pelayanan misi. Nah saudara-saudara, hari ini saya bersyukur kalau ada anak-anak muda, ya, khususnya Fidelis yang melayani Tuhan luar biasa. Saya teringat gereja kita terkenal dengan gereja misioneri. Pada waktu ada yayasan misi dan pelayanan misi, saudara, itu bisa satu pesawat itu pergi pelayanan misi, itu para senior. Nah kali ini saya melihat ada api pelayanan melalui anak-anak muda, ya, melalui Fidelis ini. Saya berdoa supaya Tuhan pimpin, ya, minimal pelayanan di seluruh GKY yang ada di Jabotabek. Nanti satu saat bisa pelayanan di Pulau Sumatera. Sumatera itu banyak GKY ya, ada Lampung, ada Bengkulu, ada Palembang, ada Lubuk Linggo, ada Pekanbaru, ada Tanjung Pinang, ya. Dan saya nggak tahu ada mana lagi, lupa sampai saking banyaknya ya. Kemudian di Kalimantan juga ada Pontianak, ada Singkawang, ada Siantan, ada Balikpapan. Lalu di Pulau Bali ada, di Jawa ada, ya. Nah saya berharap nanti saudara-saudara mengumpulkan dana, ya, nabung, nanti biar minta bantuan sama papa mama. Tolong belikan tiket, kami mau pelayanan ke Bali misalkan, ya. Saudara-saudara, ini api semangat pelayanan ini terus dikobarkan karena anak-anak muda ini generasi penerus gereja kita, ya. Doakan terus saudara-saudara yang senior yang sudah tidak bisa pergi, dukunglah mereka, ya, di dalam doa dan juga satu saat kita bisa mendukung mereka. Saudara-saudara, saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apakah ada? Silakan acungkan tangan saudara. Ya, ada. Puji Tuhan. Di sebelah kiri saya apakah ada? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada.
Di atas apakah ada yang baru pertama kali datang? Di baby room? Oh, ada juga ya di sebelah sini ya, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, kami menyambut kehadiran saudara dengan senang hati dan berharap minggu berikutnya bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Mari kita mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara guru Injil Rebecca dengan tema Psalm of Protection. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 jam 9 pagi dengan pembicara Evangelis Dr. Leonard Siddhartha dengan tema Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai 18. Ujian Iman Abraham. Sakramen baptis anak akan diadakan pada tanggal 26 November 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutsertakan anaknya, dapat mendaftar melalui tata usaha gereja dan mengikuti kelas pembinaan orang tua bersama gembala pada tanggal 19 November 2023 setelah kebaktian umum yang kedua. Batas akhir pendaftaran tanggal 18 November 2023. Bidang persekutuan mengadakan acara Thanksgiving pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 4 sore sampai jam 6 sore di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara Evangelis Freddy Liao dengan tema Bersyukur Ada Kamu. Untuk pendaftaran dapat melalui link yang tertera atau info selanjutnya dapat dilihat di WA channel GKI Kebaran Baru. Serangkaian acara berupa Praise and Worship Talent Show Potluck. Kami mengundang jemaat untuk menghadiri persekutuan ini. Caroling Natal akan diadakan pada awal bulan Desember 2023. Bagi jemaat yang ingin dikunjungi atau ingin menerima pelayanan caroling di rumah, dapat menghubungi Guru Injil Tani atau Tata Usaha Gereja. Pendaftaran paling lambat 26 November 2023. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Nanik Susilowati, kakak dari Ibu Eli Mulyani, kakak ipar dari Bapak Felix Halim, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dalam usia 58 tahun. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Yofi Sulauman, kakak ipar dari Ibu Emily Sanjaya dan penatua Bapak Michael Cahyana pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 dalam usia 47 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Klinik Hidup Baru bekerja sama dengan bidang pelayanan sosial GKI Kebaran Baru akan mengadakan medical check-up, vaksinasi dan injeksi multivitamin pada tanggal 19 November 2023 di lantai 1 GKI Kebaran Baru. Dapatkan potongan harga hingga 40%. Untuk pendaftaran dan informasi melalui link atau menghubungi nomor yang tertera. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 18 November 2023. Saudara-saudara yang dari paduan suara, saya berharap bisa ikut acara GDC ya di Kemayoran. Daftarlah ya. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya ya. Baik, saudara, juga ada warta lisan tentang kedukaan, yaitu adik kita Miguel Arthur Iskandar dalam usia 16 bulan Tuhan panggil, yaitu anak dari Bapak Arifin Gunawan Iskandar dan Cheryl Kanadi. Ya, Ibu Cheryl Kanadi. Doakan untuk keluarga yang sedang berduka. Di tempat kedukaan saya bertemu dengan GKY yang lain, dia mengatakan, Pak, minggu-minggu ini cukup berat karena di jemaat kami paling enggak 2 orang, 3 orang setiap minggu. Ya.
Bahkan kita ketemu di rumah duka, saya katakan sama juga. Ya. Kami hampir tiap minggu ada dua, sekarang minggu ini ada 3 ya, dari keluarga yang berduka. Mari kita doakan, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Tuhan yang maha baik dan maha pengasih. Kalau saat ini dalam minggu-minggu kedukaan bagi jemaat-jemaat kami, Engkau datang menghibur keluarga yang sedang berduka. Baik untuk seluruh prosesi yang masih harus dijalankan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Untuk keluarga Arifin yang malam ini masih ada penghiburan dan tutup peti, dan besok siang jam 2 akan dikremasi. Kiranya Tuhan Engkau yang datang menghibur, menguatkan keluarga yang masih muda ini. Kami berdoa juga untuk keluarga dari Ibu Eli, keluarga dari Ibu Emily. Tuhan berikan penghiburan yang sama. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit yang permanen, baik itu stroke, baik itu gagal ginjal dan kanker. Tuhan tolonglah. Bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, Tuhan juga hibur, kuatkan. Bagi mereka yang dirawat di rumah, dan bahkan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi oleh karena pekerjaan yang begitu sulit di masa-masa ini, Tuhan berkati, berikan jalan keluar kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk peperangan. Begitu banyak jiwa sudah meninggalkan dunia ini. Ribuan. Kalau masa pandemi juga begitu banyak jiwa yang meninggalkan dunia ini. Tetapi Tuhan saat ini melalui peperangan juga mengalami hal yang sama. Bahkan di satu keluarga bisa kehilangan sanak famili. Tuhan hibur mereka. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka juga. Supaya mereka tetap yang masih hidup, yang masih di dalam perawatan. Tuhan, balut luka-luka mereka. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka juga Tuhan. Supaya mereka boleh percaya kepada Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami. Baik pemilu yang akan datang. Dengan kondisi seperti ini kami mohon Tuhan, Engkau berikan keamanan, damai sejahtera bagi negara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami juga berdoa untuk kaum remaja pemuda, khususnya dari Fidelis, yang Tuhan akan pakai untuk menjadi saluran berkat di gereja-gereja, bukan hanya GKY saja, tapi juga mungkin bagi gereja-gereja lain. Tuhan, biarlah mereka
selain melayani Tuhan, mereka juga boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah, serta memberikan kepadamu kekuatan penghiburan dan damai sejahtera yang dari surga, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.
Bidang Persekutuan mengadakan acara Thanksgiving pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 4 sore sampai jam 6 sore di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara evangelis Freddy Liao dengan tema Bersyukur Ada Kamu. Untuk pendaftaran dapat melalui link yang tertera atau info selanjutnya dapat dilihat di WA channel GKY Kebaran Baru. Serangkaian acara berupa Praise and Worship Talent Show Potluck. Kami mengundang jemaat untuk menghadiri persekutuan ini. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang